Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya akan merekomendasikan 10 anime bergenre fantasi yang tayang pada bulan Juli 2022. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung saja ke list videonya. Yang pertama, ada anime Isekai Meikyu de Haremo. Anime ini merupakan adaptasi dari light novel karya Sachi Sogano dan Shichiroji dan diproduksi oleh PS1 Studio. Anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Michio yang terjebak di dalam dunia fantasi yang sama seperti game yang dimainkan olehnya. Setelah memahami keadaan di dunia tersebut, Michio bertemu dengan seorang pedagang budak yang menawarkan budak kulit terbaik, dan Michio pun tertarik untuk mendapatkan budak tersebut. Akan tetapi sayangnya dia sama sekali tidak memiliki uang untuk membelinya. Kemudian Michio pun berusaha pergi ke dungeon dan mengalahkan bandit untuk mendapatkan uang agar dapat membeli budak tersebut. Dan singkat cerita, mereka pun berdua melakukan perjalanan bersama. Sejak saat itu Michio berpetualang ke semua dungeon dan selama perjalanan, Michio mendapatkan teman baru lainnya. Yang kedua, ada anime Making Abyss Season 2. Anime yang mendapatkan season 2-nya pada bulan Juli 2022 ini merupakan adaptasi dari seri manga karya Akihito Tsukushi yang digarap oleh studio Cinema Citrus yang juga memproduksi season 1-nya pada tahun 2017 lalu. Anime ini menceritakan seorang anak bernama Riko yang bercita-cita menjadi seorang cave fighter seperti ibunya. Dunia yang berlatar di sebuah gua bernama Abyss ini merupakan tempat yang belum pernah dieksplorasi dan dijelajahi, serta dihuni oleh makhluk-makhluk misterius di dalamnya. Di sini terdapat kelompok bernama Cave Raiders yang bertujuan mengeksplorasi gua tersebut, dan mereka menjelajahi gua tersebut tanpa rasa takut sama sekali. Suatu ketika, Riko yang sedang menjelajahi tempat tersebut bertemu dengan robot laki-laki yang mengalami amnesia. Singkat cerita, Riko dan robot tersebut pun memutuskan menjelajahi Abyss lebih dalam guna memulihkan ingatan robot tersebut dan ingin mengetahui seluk-beluk Abyss dengan mata mereka sendiri. Yang ketiga, ada anime Tensei Genja no Isekai Life. Anime ini adalah adaptasi dari novel karya Shinko Soto dan diproduksi oleh studio Reform. Menceritakan seorang pemuda bernama Yuji Sano, seorang karyawan perusahaan yang memasuki dunia lain atau isekai. Di dunia lain, Yuji seperti terlahir kembali dan merasakan dirinya memiliki kemampuan yang luar biasa. Di dunia lain itu pun, Yuji berprofesi sebagai monster tamer dan memiliki kekuatan overpower yang masih misterius. Ia menjalani kehidupan barunya dengan ditemani oleh para monster yang membantunya menemukan kemampuan Yuji dengan membaca buku sihir yang didapatkan olehnya. Sebagai monster tamer, Yuji menjalani harinya dengan berpetualang dan mencari monster sesuai target tempatnya bekerja. Yang keempat, ada anime Isekai Ojisan. Anime Isekai Ojisan merupakan adaptasi dari manga karya Otondo Shinderu dan digarap oleh studio Atelier Bonda. Menceritakan seorang pemuda yang bernama Takafumi yang mengunjungi pamannya yang baru saja terbangun dari koma. Selama tidak sadarkan diri, pamannya mengaku pernah hidup di dunia lain. Sehingga, mau tidak mau, Takafumi pun harus hidup dengan pamannya yang dianggap aneh tersebut. Akan tetapi, Takafumi kemudian menemukan fakta jika pamannya benar-benar pernah hidup di dunia lain. Dan sebagai bukti, pamannya bisa menggunakan berbagai macam sihir. Dengan kemampuan pamannya tersebut, mereka berdua memutuskan untuk menghasilkan uang dengan berbekal pengalaman seru pamannya di dunia isekai yang membahas teknologi yang semakin berkembang. Yang kelima, ada anime Overlord Season 4. Sebelum kalian menonton season 4 ini, ada baiknya kalian menonton season 1, 2, dan 3 terlebih dahulu agar tahu alur ceritanya. Anime Overlord diadaptasi dari novel karya Kugane Maruyama
dan digarap studio Madhouse. Anime ini menceritakan seorang pria bernama Momonga yang terjebak di dalam sebuah game MMORPG yang dia mainkan. Dan game tersebut akan segera tutup. Pria tersebut merupakan pemimpin guild terkuat di dalam game tersebut. Ia memilih untuk login sampai server game ini dimatikan. Akan tetapi setelah server mati dan dia mencoba untuk keluar dari game, ternyata Momonga malah tidak bisa logout dari game tersebut. Ditambah lagi, dia menyadari bahwa karakter atau NPC di dalam game bisa bergerak sendiri seperti hidup. Berbekal kemampuan dalam bermain game tersebut, kemudian Momonga mengganti namanya dan berharap menemukan pemain lain yang ikut terdampar di dunia tersebut. Yang keenam, ada anime Kingsoul Nevermore. Anime Kingsoul Nevermore adalah anime yang diadaptasi dari sebuah manga yang dibuat oleh Kota Amana dan Yoko Umezu dan digarap oleh studio Staple Entertainment. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa sihir bernama Alto, siswa tahun pertama yang berhasil mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajaran. Akan tetapi, dia mempunyai suatu kekurangan, yaitu tidak mampu mengikat kontak dengan makhluk sihir manapun. Tanpa putus asa dan terus mencoba, sehingga suatu ketika, akhirnya dia menemukan sebuah buku misterius yang membuatnya bisa memanggil iblis wanita bernama Vermeil. Iblis tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat ditakuti di masa lalu. Dengan bantuan Vermeil, Alto pun lulus serta naik ke kelas berikutnya. Yang ketujuh, ada anime Danmachi, season 4. Anime ini merupakan kelanjutan dari season-season sebelumnya. Jadi lebih baik kalian menonton season 1, 2, dan 3-nya dulu agar tahu alur ceritanya. Anime yang diadaptasi dari novel ringan karya Fujino Omori dan digarap oleh studio G6 Staff ini menceritakan pemuda bernama Bear Granel, seorang petualang amatir yang memiliki impian menjadi petualang terhebat. Pertemuannya dengan seorang dewi dan membentuk sebuah familia membuat mimpinya menjadi sedikit lebih dekat dengan kenyataan. Dengan bantuan dari dewi tersebut, Bear memulai penjelajahannya di dungeon yang penuh dengan monster-monster ganas. Bear pergi ke dungeon dengan harapan bertemu perempuan pujaannya, yang merupakan seorang petualang cantik bernama Ace Weinstein dari familia dewa lain. Sejak pertemuannya pertama kali dengan perempuan tersebut, Bear menjadi tergila-gila dan ingin menyaingi Ace. Yang ke-8, ada anime Hataraku Mo-sama Season 2. Anime Hataraku Mo-sama Season 2 ini adalah kelanjutan dari season pertamanya yang tayang pada tahun 2013 lalu. Anime yang diadaptasi dari light novel karya Satoshi Wakahara dan digarap oleh studio White Fox pada season 1 dan digantikan oleh studio 3 pada season keduanya ini. Anime ini menceritakan seorang raja iblis dan jenderal setianya bernama Aushiel yang mencoba menaklukkan sebuah negeri dengan ribuan pasukannya. Akan tetapi, percobaan itu digagalkan oleh seorang pahlawan yang memaksa pasukan iblis untuk mundur melalui portal dimensi. Kemudian sang raja iblis menemukan dirinya terdampar di Tokyo pada masa modern. Karena tidak berdaya dan ia tidak dapat menggunakan sihir di tempat tersebut, raja iblis mengganti namanya menjadi Sadao dan mulai berbaur di dunia barunya tersebut, sambil bertekad untuk membuat perusahaannya sendiri dan menjadi penguasa di bumi. Yang ke-9, ada anime Kuro no Shokanshi. Anime Kuro no Shokanshi merupakan adaptasi dari sebuah novel karya Mayoi Deifu dan Kuro Yin yang digarap oleh studio Satellite. Anime ini menceritakan seorang pria bernama Kelvin yang tidak memiliki ingatan sama sekali tentang masa lalunya dan terbangun di sebuah tempat yang aneh. Ia menyadari bahwa ingatannya sudah dia tukar dengan kemampuan baru yang kuat. Di dunia yang dipenuhi sihir dan pedang tersebut, Kelvin berperan sebagai summoner dan ditemani oleh seorang dewi yang sebelumnya membawa ia ke dunia tersebut.
Kelvin memulai kehidupan barunya sebagai petualang dan bertemu dengan musuh-musuh yang sangat kuat. Namun, setelah beberapa waktu, Kelvin pun menyadari bahwa ia mempunyai sifat tersembunyi, yaitu gila berdarah. Dan ia sangat bersenang-senang melawan musuh-musuhnya yang tangguh. Yang ke-10, ada anime Isekai Yapkyoku. Anime ini merupakan anime adaptasi dari novel karya Liz Takayama dan digarap oleh studio Dio Media. Anime ini menceritakan seorang pria yang sebelumnya adalah peneliti medis, namun berinkarnasi ke dunia lain. Pria tersebut bernama Yakodani Kanji yang berusia 31 tahun. Kebiasaannya yang terlalu keras dalam bekerja membuatnya meninggal di usia muda. Dia pun terbangun sebagai anak bangsawan terkenal dan dihormati berusia 10 tahun. Ia masih memiliki ingatan masa lalu dan mendapatkan sebuah keterampilan supranatural untuk mengobati penyakit pada tubuh manusia. Kemudian dia pun memutuskan untuk membuka sebuah apotek dan melakukan hal yang tidak dapat ia lakukan di dunia lamanya saat masih hidup, yaitu membantu mengobati penyakit penduduk dunia baru tersebut. Serta ia pun bertujuan untuk menghapus penipuan yang banyak terjadi di sana. Oke, sekian video rekomendasi anime bergenre fantasi pada bulan Juli 2022 dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.